Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama saya Nugraha Jaro. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha. Saya asal dari Jawa Barat. Siapa yang tidak mengetahui daerah Jawa Barat? Yaps, daerah yang di ibu kota provinsinya dikenal terdapat gedung sate ini merupakan suatu daerah yang lumayan unik karena terdapat banyak sekali tempat wisata yang bisa dikunjungi. Di samping tempat wisata, Jawa Barat juga sering disebut suku Sunda sebab mayoritas penduduknya berbahasa Sunda. Jadi, sangat mudah untuk mengetahui seseorang yang berasal dari daerah Jawa Barat. Uniknya lagi, Jawa Barat memiliki daerah yang dijuluki sebagai kota santri, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, dikarenakan di dalam kota tersebut terdapat banyak sekali pondok pesantren yang menampung sejumlah pelajar atau santri dari seluruh penjuru wilayah Indonesia. Nah, setelah mengenali secara singkat tentang Jawa Barat, di provinsi ini juga terdapat sebuah situs yang konon katanya sampai sekarang belum dipastikan kebenarannya. Namun, menurut beberapa ahli, situs ini telah terungkap sebagai peninggalan zaman megalitikum dahulu. Situs ini bernama Situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat, tepatnya di perbatasan dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Lokasi dapat dicapai 20 km dari persimpangan kota Kecamatan Warung Kondang di jalan antara kota Kabupaten Cianjur dan Sukabumi. Luas komplek utamanya kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut, dan areal situs ini sekitar 3 ha, menjadikannya sebagai kompleks punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Situs Gunung Padang adalah situs yang diyakini umurnya lebih tua dari piramida yang ada di Mesir. Sejarah penelitian. Seorang peneliti kepurbakalaan asal Belanda, N.J. Krom, melakukan penelitian pada situs Gunung Padang. Saat itu, Krom hanya membuat sebuah laporan tanpa melakukan penelitian mendalam. Ia menyebutkan bahwa situs tersebut diperkirakan merupakan sebuah kuburan purbakala. Pada tahun 1979, penduduk sekitar bukit tersebut menemukan tumpukan batu lainnya dan segera melaporkan hasil temuannya ke pemerintah daerah setempat. Pada tahun 2012 yang lalu, saat situs Gunung Padang masih dalam tahap penelitian, berita-berita tentang penelitian telah membuat banyak masyarakat atau wisatawan menjadi penasaran sehingga tertarik mengunjunginya. Bukan saja wisatawan di tanah air, tapi juga wisatawan mancanegara. Tim arkeologi dipimpin oleh Dr. Ali Akbar dari Universitas Indonesia. Tim itu menemukan bukti yang mengkonfirmasi hipotesa tim bahwa di bawah tanah Gunung Padang ada struktur bangunan buatan manusia yang terdiri dari susunan batu kolom andesit, sama seperti struktur teras batu yang sudah tersingkap dan dijadikan situs budaya di atas bukit. Terlihat di kotak gali permukaan fitur, susunan batu kolom andesit ini sudah tertimbun lapisan tanah setebal setengah sampai 2 meter yang bercampur bongkahan pecahan batu kolom andesit. Batu kolom andesit disusun dengan posisi mendekati horizontal dengan arah memanjang hampir barat sampai timur, sekitar 70 derajat dari utara ke timur N70E sampai dengan arah susunan batu kolom di dinding-dinding timur sampai barat teras 1 dan undak lereng terjal yang menghubungkan teras 1 dengan teras 2. Dari posisi horizontal batu-batu kolom andesit dan arah lapisannya dapat disimpulkan dengan pasti bahwa batu-batu kolom atau columnar joint ini bukan dalam kondisi alamiah. Yang lebih mengejutkan adalah ditemukannya material pengisi di antara batu-batu kolom ini. Bahkan di antaranya ada batu kolom yang sudah pecah berkeping-keping, namun ditata dan disatukan lagi oleh material pengisi atau kita sebut saja sebagai semen purba. Makin ke bawah kotak gali, semen purba ini terlihat makin banyak dan merata setebal 2 cm di antara batu-batu kolom. Selain di kotak gali,
Semen purba ini juga sudah ditemukan pada tebing undak antara teras 1 dan 2, dan juga pada sampel inti bor dari kedalaman 1-15 meter dari pemboran yang dilakukan oleh tim pada tahun 2012 lalu di atas situs. Indikasi adanya teknologi metalurgi purba ini diperkuat lagi oleh temuan segumpal material seperti logam sebesar 10 cm oleh tim Ali Akbar pada kedalaman 1 meter di lereng timur Gunung Padang. Material logam berkarat ini mempunyai permukaan kasar berongga-rongga kecil di permukaannya. Diduga material ini adalah adonan logam sisa pembakaran yang masih bercampur dengan material karbon yang menjadi bahan pembakarannya. Bisa dari kayu, batu bara, atau lainnya. Rongga-rongga itu kemungkinan terjadi akibat pelepasan gas CO2 ketika pembakaran. Tim akan melakukan analisa lab lebih lanjut untuk meneliti hal ini. Yang tidak kalah mencengangkan adalah perkiraan umur dari semen purba ini. Hasil analisis radiometrik dari kandungan unsur karbonnya pada beberapa sampel semen di bor inti dari kedalaman 5-15 meter yang dilakukan pada 2012 di laboratorium bergengsi Betalab, Miami, USA pada pertengahan 2012 menunjukkan umur dengan kisaran antara 13.000 sampai 23.000 tahun yang lalu. Kemudian hasil karbon dating dari lapisan tanah yang menutupi susunan batu kolom andesit kedalaman 3-4 meter di teras 5 menunjukkan umur sekitar 8.700 tahun yang lalu. Namun, fakta-fakta itu sangat kontroversial karena pengetahuan mainstream sekarang belum mengenal atau mengakui ada peradaban tinggi pada masa sepurba ini. Dimanapun di dunia, apalagi di Nusantara yang konon masa prasejarahnya banyak diyakini masih primitif walau alam luar biasa indah dan kaya raya. Sementara di wilayah di tandus gurun pasir Mesir orang bisa membuat bangunan piramida yang sangat luar biasa itu. Tapi fakta di Gunung Padang berbicara lain. Rasanya bukan mustahil lagi bagi bangsa Nusantara mempunyai peradaban yang semaju peradaban Mesir purba, bahkan pada masa yang jauh lebih tua lagi. Penelitian di Gunung Padang masih belum selesai. Tim mandiri terpadu walaupun tanpa dibantu dana negara akan terus bekerja keras meneliti banyak misteri besar yang masih belum terkuak, termasuk melakukan pemboran atau eskavasi dalam untuk membuktikan dengan lebih gamblang keberadaan struktur bangunan dan ruang-ruang di bawah kedalaman 4-5 meter. Demikian juga pentarihan umur situs, walaupun sudah dilakukan dengan teliti dan hati-hati masih perlu dicek ulang dengan sampel-sampel yang lebih baik lagi, karena umur ini hal yang sangat vital untuk kesimpulan akhir nanti. Tim juga menduga situs Gunung Padang kemungkinan besar tidak dibangun dalam satu masa, tapi produk lebih dari satu lapis kebudayaan. Misalnya, yang membuat batu-batu kolom menjadi menhir-menhir belum tentu sama dengan masyarakat yang membuat susunan batu-batu kolom dengan semen purba. Demikian juga bangunan susunan batu kolom andesit di permukaan atau yang sudah tertimbun beberapa meter di bawah. Belum tentu dibangun satu masa dengan struktur bangunan di bawahnya lagi. Fungsi dari situs Gunung Padang tersendiri yaitu Gunung Padang berfungsi diperkirakan adalah tempat pemujaan bagi masyarakat yang bermukim di sana pada sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Masih penelitian Roland Mauludi dan Hoki Situngkir menunjukkan kemungkinan adanya pelibatan musik dari beberapa batu megalit yang ada. Selain Gunung Padang, terdapat beberapa tapak lain di Cianjur yang merupakan peninggalan periode megalitikum atau zaman batu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga kedepannya situs Gunung Padang ini dapat ditemukan jawaban kebenarannya oleh para ahli arkeolog atau ahli sejarah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.